Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuru ila Allahu azza wa jalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam majlis salat Isya dan salat tarawih berjamaah. Selawat beserta salam tak lupa kita haturkan ke baginda alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah dalam rangka niat kita menyemarakkan bulan Ramadan, bulan yang memang khusus untuk umat Islam. Sebagaimana Nabi sering bersabda, bulan Rajab bulan istighfar kepada Allah, bulan Sya'ban bulan selawat kepada Nabi, dan bulan Ramadan bulan untuk kita beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara khusus. Maka dalam bulan puasa ini saya pribadi akan sedikit menyampaikan sedikit daripada ilmu atau pengetahuan saya bagaimana adab menyayangi dan menghormati anak kecil di bulan Ramadan. Salah satu rukun puasa adalah menahan diri dari makan, minum, kemudian dan juga larangan lain sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dasar ketentuan ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu siyama ilal lail, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam. Maksud saya pribadi menyampaikan ayat ini dan juga kaitannya dengan menghormati anak kecil, sebagaimana kita ketahui di Indonesia khususnya ada tradisi mungkin bisa disebut puasa beduk untuk anak-anak. Kita mengajarkan anak-anak untuk bangun sahur, mengajak mereka ikut sahur, kemudian tidur. Zuhur, yang namanya masih anak kecil ya, kita perkenalkan mereka makan. Selepas itu sambung lagi puasanya. Kita tidak mungkin juga menetapkan apa yang tidak ditetapkan Allah, karena puasa hanya ditetapkan bagi yang baligh. Anak kecil tidak dapat kewajiban itu. Sehingga ketika anak kecil kita ajari berpuasa, jangan terlalu dipaksa sampai ia sampai sakit. Nauzubillah, ia antipati terhadap puasa sendiri. Yang dipikirkan anak-anak kalau puasa ini nggak makan, nggak minum saja. Padahal esensinya bukan di sana. Esensi kita berpuasa semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita hormati anak-anak kita, keponakan kita. Berilah hak mereka ketika mereka ingin belajar puasa, kita gembira atas hal itu. Tapi jangan dipaksa. Jangan juga ketika mereka batal kita bilang, wah kalau gitu THR-nya berkurang. Jangan. Karena kelak orientasi ibadahnya hanya karena materialistik. Takutnya ia berpuasa karena ingin mendapat THR. Walaupun untuk pembelajaran boleh, namun sebaiknya tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, di malam taraweh, alhamdulillah di Masjid Ukhuwah Islamiyah sendiri kita dari tadi mendengar tawa canda anak-anak kita, alhamdulillah. Setidaknya mereka terbiasa di masjid. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah membiarkan anak-anak kecil dari Habsah bermain di masjid. Saat itu Sayyidina Aisyah sudah menjadi istri beliau, namun kalau kita di luar yang lain, yang penting Sayyidina Aisyah masih belia yang jelas. Ketika ada anak-anak bermain di masjid, itu beliau menonton Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad tidak melarang.
Poinnya apa? Ketika anak kecil ingin ke masjid, kita ajak. Kita jangan sampai jadikan masjid ini sebagai rumah hantu bagi mereka. Di masjid mereka bisa belajar ibadah. Namun ada catatan khusus, ketika itu Nabi membiarkan karena memang itu bukan tempat bermain. Nauzubillah, sebagian dari kita mungkin beberapa orang di luar sana yang sengaja membawa anaknya ke masjid, udah dibiarin. Yang penting saya sholat taraweh, anaknya mau kemana aja terserah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Yang dicontohkan oleh Nabi mengajak anak, kita tetap perhatikan kemana anaknya, berbuat bagaimana. Sehingga ketika nanti anaknya sudah mulai uring-uringan, sudah tidak betah, sebaiknya, ini pendapat saya pribadi, boleh tidak setuju, tinggalkan dulu tarawehnya sementara, tenangkan dulu anaknya, baru disambung lagi. Karena nauzubillah, kalau anak kita tidak betah ke masjid, dewasanya merasa masjid ini bukan tempatnya. Itu yang berbahaya. Sehingga bagian daripada cara merumat atau merawat anak kita di bulan Ramadan, ajak ke masjid. Namun jangan sampai menjadikan masjid tempat yang mereka tidak suka. Kemudian yang ketiga, kita juga dalam membayar zakat fitrah misalnya. Coba kita ajak anak-anak kita ketika berakad kepada amil zakatnya, ini loh nak, kenapa kita wajib membayar zakat? Karena 2,5% ini bukan hak kita. Kita ajari mereka dari kecil, sehingga ketika dewasa, kebiasaan memberi itu tertanam di mereka. Kalau Rasulullah, al-yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Bagaimana mereka tahu tangan di atas lebih baik daripada di bawah? Sementara kita jarang mengajarkan langsung kepada mereka contoh perbuatan tersebut. Selanjutnya, ketika menyayangi anak kecil, ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad. Qala Rasulullah, laisa minna man la yarham shaghirana wa la yuwaqqir kabirana. Kata Nabi Muhammad, laisa minna, bukan dari kami. Maksudnya apa? Penegasannya Nabi Muhammad tidak menganggap, bukan dari kami, kata Nabi Muhammad. Orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Jadi walaupun kita tidak terbiasa dengan anak kecil misalnya, jangan sekali-kali kita menghardik mereka, membentak mereka. Karena bagaimanapun juga mereka masih orang-orang yang termasuk rafa'al qalam, belum ditulis dosa-dosanya. Kemudian juga di hadis lain, Rasulullah SAW pernah didatangi sahabat. Seorang sahabat ini heran, ya Rasulullah, kenapa engkau menyayangi cucu-cucumu demikian besar? Kalau di hadis antum saudara-saudara sekalian, jamaah mungkin sudah sering mendengar Nabi Muhammad memperlambat sujudnya karena Sayyidina Hasan Husain di punggungnya beliau. Itu hadis yang mungkin sering diceritakan atau didengar. Ketika kembali ke kisah sahabat tadi melihat Nabi Muhammad menggendong salah satu cucu beliau, kemudian dicium cucunya. Sahabat tadi berkata, ya Rasulullah, saya punya 10 anak, namun saya belum pernah menciumnya. Lantas Nabi Muhammad bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Jadi sekali lagi para jamaah, kita membiasakan anak-anak kita untuk hadir ke masjid dengan catatan kita memperhatikan mereka. Masjid bukan playground mereka, ini bukan time zone mereka, tapi ini tempat pengenalan mereka untuk beribadah. Kita pantau mereka, selagi mereka tidak menangis biarkan saja, namun ketika sudah menangis, tinggalkan ibadah sunnah kita, urus anak kita, karena itu lebih utama. Terakhir, dari guru-guru kami melafalkan wirid yang ditujukan kepada anak-anak apabila kita mendoakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. U'idzubika, aku lindungi engkau wahai anakku, bikalimatillah, dengan kalimatnya Allah at-tammah yang sempurna, min kulli syaitonin, daripada kejahatan setan, wa hammatin, dan binatang, wa min kulli ainin lamah, dan juga dari setiap penyakit ain yang jahat. U'idzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin
wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Semoga sedikit dari kami bermanfaat bagi para jamaah sekalian, dan juga terakhir kita di malam Ramadan ini benar-benar mengingatkan diri kita untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, mengajak keluarga kita, dan juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Usikum wa nafsi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.